Baim juga membagikan postingan terbaru saat menghabiskan makan malam bersama anak-anaknya di kamar tidur. Entah apa maksud Baim dengan postingannya itu. Benarkah hal ini merupakan balasan dari Baim terkait langkah Paula yang sudah lebih dulu mengunggah kebersamaannya dengan kedua buah hatinya? Kisruh rumah tangga Kimberly Rider dan Edward Akbar semakin panas. Sidang lanjutan perceraian Kimberly Rider dan Edward Akbar kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Rabu kemarin. Lagi-lagi, Kimberly dan keluarga beserta tim kuasa hukumnya hadir, sementara Edward Akbar kembali tidak hadir dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya saja. Sidang mengagendakan keterangan saksi-saksi dari kubu Kimberly, salah satunya sang adik Natasha Rider. Dalam kesaksiannya, Natasha mengungkap aksi penyekapan yang dilakukan oleh Edward Akbar terhadap kakak dan kedua keponakannya saat mereka masih tinggal di Bali. Mirisnya, penyekapan itu dilakukan Edward saat malam hari atau selepas ia menjatuhkan talak kepada sang istri di pagi harinya. Lantas, apa alasan Edward melakukan penyekapan itu? Dan benarkah sebelum penyekapan terjadi ada sedikit keributan kecil di antara Kimberly dan Edward yang juga berujung dugaan KDRT? Aku mau fair aja sih, nggak semuanya buruk. Ada kebahagiaan, ada banyak hal-hal positif yang bisa saya dapatkan dari pernikahan ini. Makanya semua udah ditetapkan lah ya sama Allah gitu loh. Jalan hidupnya oke, kamu harus ngelewatin hal ini dulu. Membuat aku, aduh, udah nggak bisa lagi ini, udah nggak sehat sama sekali, udah nggak sehat sama sekali. Menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali itu, yang soal penyekapan segala macam itu. Karena ada suatu tindakan pidana dan KDRT juga saat itu. Itu sehari setelah saya ditalak. Malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya, dan saya nggak boleh keluar rumah. Dia takut saya membawa anak-anak keluar dari rumah juga. Ya akhirnya yang datang untuk menyelamatkan adalah bapak aku dan ibu sambung aku, membawa polisi datang ke rumah agar dibukakan pintunya. Setelah mereka berdamai dan kemudian memutuskan tinggal di Jakarta, menurut pengakuan Kimberly, lagi-lagi keributan dan diduga aksi KDRT tetap saja mewarnai rumah tangganya. Hal inilah yang sempat membuat Kim akhirnya mengajak anak-anaknya pergi dari rumah lantaran kondisi rumah yang semakin tidak kondusif untuk keselamatan mereka. Mirisnya, alih-alih sadar diri, hal ini justru membuat Edward kian meradang dan sempat menghardik Kim dengan sebutan istri durhaka. Aku kabur dari rumah itu tahun 2021 setelah dia KDRT. Aku bukan kabur, tapi aku membawa anak-anakku karena saya tidak merasa safe di rumah. Ngapain gue nungguin suami yang udah KDRT saya di rumah? Saya bawa anak-anak saya bersama dengan bapak saya yang saya datengin dari Bali saat itu untuk menginap di satu tempat selama beberapa malam. Suruh saya bikin surat, saya tidak akan berbohong lagi sama dia, bla bla bla. Itu 2019. Talak 3-nya 2024. Kim ini bukan istri yang durhaka, bukan istri yang lusius gitu. Sesuai dengan pasal 132 kompilasi hukum Islam gitu. Mengenai yang dimaksud dengan
KDRT, ya itu kan sifatnya sampai dengan sekarang itu baru dugaan. Sementara itu, Edward yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas membantah dugaan penyekapan yang pernah dilakukannya terhadap istri dan anak-anaknya. Bantahan disertai dengan mengunggah bukti CCTV yang ada di rumahnya. Edward justru mengaku saat malam kejadian, ia malah tengah berada di rumah bersama anak-anaknya dan ayah mertuanya lah yang datang membawa bambu untuk memukulnya. Keberadaan polisilah yang menurut Edward yang akhirnya menyelamatkan dirinya dari pengeroyokan ayah mertuanya. Lantas apa alasan Edward yang belakangan kian gencar membongkar masalah rumah tangganya lewat medsos? Sebenarnya tidak mau mengungkap karena mau bagaimanapun Kimberly adalah ibu dari anak-anaknya. Selain Natasha Ryder yang membongkar perilaku negatif sang kakak ipar lewat kesaksiannya, ibunda Kimberly, Irvina Ryder pun buka-bukaan terkait ketidaksetujuannya saat Kimberly meminta izin untuk menikah dengan Edward. Pasalnya, hubungan perkenalan mereka saat itu baru saja berlangsung, sehingga mereka belum mengenal secara mendalam satu sama lain. Lantas benarkah kini muncul penyesalan pada diri Irvana lantaran menyetujui pernikahan Kim dan Edward? Dan apa saja perlakuan negatif sang menantu yang kembali dibongkar Irvina Ryder? Jangan mau cuma dikasih cinta doang sama pacarnya atau siapapun itu. Harus ngelihat apa ya? Bobot. Itu semua itu dengerin ibumu lah. Emang nggak kaget gitu dia mau kawin, ini baru kenal gitu, terus segitu belum apa udah pengen nggak benar-benar nggak setuju gitu. Tapi ya gimana ya, namanya anak supaya dia bahagia, jangan sampai anak gue dibawa lari. Ya udah setujuin aja. Akhirnya begini. Dari bulan Mei setelah anak saya tinggal, ya sampai sekarang ya nggak ada. Ya terakhir dia dapat kiriman anak saya cuma 1.500.000. Tahu buat apa? Untuk ngaji. Tapi untuk apa? Seumur hidup itu 1.500.000. Seumur hidup itu 1.500.000. Alhamdulillah cucu gue bisa sekolah les renang, les ngaji, les membaca menulis bahasa Inggris ya. Ini aja udah biaya berapa, Edo? Ngaji aja itu lebih, Dok. Sadar. Pelit. Udah pelit. Tidak hanya membantah soal tudingan menyekap anak dan istrinya, lewat tim kuasa hukumnya, aktor berusia 39 tahun itu juga mengeluhkan soal dirinya yang sudah beberapa bulan ini kesulitan untuk mendapatkan akses untuk bertemu dengan kedua buah hatinya, Redem dan Aisyah, yang kini berada di tangan sang istri. Padahal Edward juga mengaku sudah berusaha dengan berbagai cara untuk membuka komunikasi dengan sang istri agar ia bisa bertemu dengan anak-anaknya. Namun sayangnya upayanya itu belum mendapatkan respon sama sekali dari Kimberly. Benarkah? Apa jawaban dari Kimberly? Nggak tahu, orangnya nggak pernah datang, kita nggak tahu dia dalam pikirannya apa. Baim Wong dituding ingin jauhkan anak dari Paula. Tak jauh berbeda dengan pasangan Kimberly Ryder dan Edward Akbar, hubungan pasangan Baim Wong dengan Paula Verhoeven juga masih terus menjadi sorotan pasca Baim menggugat cerai sang istri.
Terbaru setelah inisial DS yang sempat disinyalir sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Baim dan Paula, kini muncul inisial baru, yaitu N, sebagai sosok yang diduga merupakan pria idaman lain alias Pil dari Paula Verhoeven. N yang disebut-sebut merupakan karyawan Baim, bahkan sempat pula dikabarkan beberapa kali datang dan bahkan sempat menginap di rumah Baim. Lantas, apa kata pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmit, terkait munculnya inisial N? Jadi apa yang dikatakan Baim Wong itu semuanya ada di gugatan. Ada kalimat apa yang saya sampaikan sekarang itu baru sekian persen, jadi 10 sampai sekian persen, berarti banyak sekali rahasia-rahasia yang masih dia tutupi untuk menjaga seseorang. Saya tidak tahu inisial, tidak ada inisial di dalam gugatan saya. Selain kemunculan sosok pria berinisial N sebagai Pil Paula, Baim sendiri juga tidak luput dari tudingan berkhianat kepada sang istri. Hal ini muncul dari nyinyiran netizen yang menyebut jika Baim pernah bermain serong saat Paula tengah hamil anak keduanya, Kenzo. Benarkah? Di luar itu, Baim lagi-lagi juga menjadi sasaran hujatan netizen lantaran terus-menerus berusaha membongkar keburukan sang istri serta berusaha menjauhi anak-anaknya dari Paula. Hal ini tidak terlepas dari unggahan Baim yang menyebut jika anak-anaknya belakangan ini memang tidak mau bertemu dengan Paula. Yang bilang saya mau mengambil anak-anak atau menjauhkan anak-anak dari ibunya itu bohong semua. Tegas Baim. Saya kadang paksa anak-anak untuk datang ke ibunya. Anak-anak tetap nggak mau. Sambung Baim. Unggahan Baim ini pun mendapat respon menohok dari netizen. Aduh, Daka, anterin aja anak-anaknya, jangan playing victim. Sentil netizen. Perasaan dari dulu anak-anaknya selalu nempel ibunya terus. Tambah netizen lainnya. Saya yang tahu, saya juga bertemu. Jadi kita nggak boleh mencoba membenarkan dan menyalahkan. Anak mempunyai hak. Anak nyamannya dengan siapa. Tidak hanya membantah tudingan jika dirinya berusaha menjauhkan anak-anaknya dari sang istri, lewat laman media sosialnya, Baim juga membagikan postingan terbaru saat menghabiskan makan malam bersama anak-anaknya di kamar tidur. Entah apa maksud Baim dengan postingannya itu. Benarkah hal ini merupakan balasan dari Baim terkait langkah Paula yang sudah lebih dulu mengunggah kebersamaannya dengan kedua buah hatinya? Lantas, apa jawaban Fahmi Bahmit terkait ngototnya Baim untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak-anaknya? Papa dulu. Sayang papa. Iya, makasih sayang. Anaknya ada di rumah, tanyakan kalau ketemu, dan saya pikir tidak pantas. Manakala kita menanya kepada anak kecil, tanyakan Baim kalau ketemu dia. Kenapa itu anak lebih nyaman ada di sana? Anak itu butuh kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Ketidakhadiran ayah dan ibu dalam kehidupan anak-anak yang rumah tangga keluarganya bercerai ini akan menimbulkan banyak luka, gitu ya. Mereka pasti punya banyak pertanyaan, punya banyak ketakutan. Belum lagi kalau yang sebelumnya anaknya pasti melihat konflik-konflik atau pertengkaran di antara kedua orang tuanya, gitu ya. Pasti menimbulkan rasa tidak aman, tidak nyaman di benak dan pikiran anak-anaknya gitu. Mohon sekali untuk para orang tua pasangan yang ingin bercerai, pastikan singkirkan ego, singkirkan amarah, fokus pada proses bagaimana bisa menjalani peran sebagai orang tua, hadir dalam kehidupan tumbuh kembang anak dengan baik.